Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Alyani, NIM A1F018021. Melalui video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Untuk soal yang pertama, komunikasi adalah proses transfer informasi dari pembuat pesan ke penerima pesan. Dalam proses, ada yang disebut dengan komunikasi yang efektif dan tidak efektif. A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah suatu proses penyampaian informasi yang meliputi ide, pesan, atau gagasan yang bertujuan untuk memudahkan komunikan dalam memahami informasi yang diberikan oleh komunikator. Selain itu, komunikasi yang efektif juga bertujuan agar informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat menimbulkan feedback dari penerima pesan atau komunikan. Sehingga untuk menghasilkan komunikasi yang efektif harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. B. Berikan contoh kasus dalam bentuk video tentang komunikasi yang efektif. Contoh kasus komunikasi yang efektif adalah adanya feedback atau timbal balik. Misalkan saya sebagai komunikator dan teman saya sebagai komunikan. Saya menanyakan kepada teman saya mengenai pelaksanaan ujian matematika yang soalnya terbilang cukup sulit. Saya menanyakan kepada teman saya, bagaimana kamu tadi pelaksanaan ujiannya, apakah ada yang sulit? Lalu teman saya merespon, iya tadi ada yang sulit di nomor 3, kalau kamu bagaimana? Saya merespon kembali, saya juga sama ada yang sulit di nomor 2, itu bagaimana ya? Lalu teman saya juga merespon kembali, untuk yang nomor 2 itu cara pengerjaannya memakai rumus Pythagoras, lalu angkanya dimasukkan saja dari soal-soal yang dicantumkan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang memang antar komunikan dan komunikator menanggapi apa yang mereka sampaikan, ada respon dan timbal balik yang memang sama-sama dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. C. Berikan contoh kasus dalam bentuk video tentang komunikasi yang tidak efektif. Contoh kasus komunikasi yang tidak efektif adalah tidak menggunakan bahasa yang jelas. Misalkan saya sebagai komunikator dan teman saya sebagai komunikan. Saya bertanya kepada teman saya apakah besok dia bersedia untuk mengantar saya ke pusat perbelanjaan. Namun teman saya justru merespon yang tidak langsung ke inti pertanyaan. Seperti, oh iya, dia juga besok meminta diantar untuk ke salon jam 12 siang. Lalu Siska juga besok mengantar untuk ke perpustakaan jam 5 sore. Dan saya langsung merespon, jadi kamu bisa atau tidak untuk mengantar saya besok? Dari percakapan tersebut, kita dapat melihat bahwa komunikan tidak merespon komunikator dengan baik, di mana bahasa atau kalimat yang komunikan berikan tidak jelas dan tidak langsung dipahami oleh komunikator, sehingga percakapan tersebut termasuk ke dalam komunikasi yang tidak efektif. Soal yang kedua, tidak selamanya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya hambatan komunikasi. A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi dan sebutkan jenis-jenisnya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam berkomunikasi, sehingga dapat menyebabkan distorsi pesan atau terhambatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Jenis-jenis hambatan komunikasi terdiri dari hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultur atau budaya, dan hambatan lingkungan.
contoh kasus dalam bentuk video tentang satu jenis hambatan komunikasi. Sebutkan jenisnya di awal video. Jenis hambatan komunikasi yang akan saya bahas adalah hambatan personal. Contoh yang pertama yaitu perbedaan bahasa. Ketika saya berkomunikasi dengan teman saya berasal dari Sunda dan teman saya berasal dari Jawa. Ketika teman saya akan pergi keluar, saya meminta tolong untuk membelikan buah pepaya. Namun secara spontan saya menyebutkan buah pepaya dalam bahasa Sunda yaitu gedang. Ketika dia kembali ke rumah, ternyata dia membawa pisang. Dan dia menyebutkan bahwa buah gedang dalam bahasa Jawa itu artinya buah pisang. Lalu contoh yang kedua yaitu kesalahan penyerapan pesan. Misalkan saya dan teman saya sedang berkomunikasi di tempat yang ramai seperti tempat konser. Saya bertanya kepada teman saya, artis yang akan tampil selanjutnya siapa ya? Lalu teman saya menjawab, kan artis yang sedang tampil sekarang The Massive. Lalu saya merespon lagi, loh artis yang nanti selanjutnya siapa? Nah, dari kedua contoh tersebut dapat kita lihat bahwa perbedaan bahasa dan kesalahan penyerapan pesan itu dapat menghambat terjadinya komunikasi atau dapat mengganggu kelancaran untuk menerima dan mengirim pesan, sehingga dapat terjadi distorsi pesan. Soal yang ketiga, dalam memilih pelamar perusahaan tentu saja menginginkan pelamar yang memiliki kepribadian-kepribadian unggul. A. Jelaskan apa saja kepribadian unggul tersebut. Kepribadian unggul adalah kepribadian yang mencerminkan keadaan diri individu yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain, namun tetap memegang adat budaya serta tata aturan yang ada. Sehingga menurut saya kepribadian unggul dari seorang pelamar perusahaan meliputi memiliki attitude yang baik, bertanggung jawab, disiplin, percaya diri, rapi, teliti, serta dapat bekerja dalam tim. B. Dari poin-poin tersebut, jelaskan satu poin utama yang Anda merasa sudah memilikinya. Poin utama yang saya rasa sudah saya miliki adalah bertanggung jawab. Saya merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang sudah diamanatkan kepada saya. Saya tidak ingin mengecewakan orang yang sudah mempercayai saya untuk memegang pekerjaan tersebut. C. Dan jelaskan satu poin utama yang belum ada pada diri Anda untuk mengatasinya. Poin utama yang saya rasa belum ada pada diri saya adalah percaya diri. Terkadang saya kurang merasa percaya diri ketika saya berbicara dan mengungkapkan pendapat saya di depan banyak orang. Namun saya selalu melatih tingkat kepercayaan diri saya dengan meningkatkan pengetahuan yang saya miliki, terus aktif dalam mengikuti keorganisasian dan berbagai kepanitiaan, serta belajar untuk berani mengungkapkan pendapat saya. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.